Nang, ning, nung. Ambillah waktu untuk tenang, hening, dan renung untuk membaca firman itu. Firman itu adalah kebutuhan. Jangan tunggu pergumulan atau masalah datang. Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi hari ini, hari Kamis 23 Maret 2023, dan kita akan melanjutkan aktivitas kita. Namun biarlah hati dan pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan menyapa kita. Hari ini tertulis dalam Efesus 6 ayat 16, dikatakan demikian. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Demikian firman Tuhan. Kapten Amerika adalah sosok pahlawan super fiktif dalam komik-komik Marvel. Dia seorang petarung yang andal dari kelompok Avenger. Sebagai seorang petarung, dia selalu mempergunakan perisai atau tameng. Perisai adalah alat untuk pelindung diri yang biasanya digunakan oleh tentara waktu berperang, sehingga terlindungi dari panah, dari tombak, atau dari pedang. Perisai itu kuat. Ada yang terbuat dari metal, ada yang terbuat dari kulit binatang, bahkan dari tempurung kura-kura. Dalam nas ini, di ayat 11 dikatakan bahwa Paulus mengatakan ada 7 bagian perlengkapan senjata Allah yang harus dikenakan oleh setiap orang percaya, yaitu yang pertama adalah ketopong, yaitu menggambarkan pikiran yang fokus kepada Tuhan. Dan yang kedua itu adalah perisai, yaitu pelindung, yang itu menggambarkan iman. Dan yang ketiga itu adalah ikat pinggang yang menunjukkan arti kebenaran. Dan juga yang keempat disebut itu ada kasut, sepatu yang menggambarkan damai sejahtera. Dan kemudian ada pedang roh yang artinya senjata dengan menguasai firman Tuhan. Dan kemudian dikatakan ada baju jirah, yaitu lambang keadilan. Dan juga yang ketujuh adalah doa, yaitu suatu yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Itulah 7 senjata untuk menyelamatkan kita, menguatkan kita. Dan khusus dalam nas ini Paulus mengatakan salah satu dari senjata itu yaitu pergunakanlah perisai iman. Kapan? Tentunya ini pertanyaan kita, dan jawabannya dikatakan dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, semua senjata itu tadi kita miliki saat kita hidup di dalam firman Tuhan, sebab firman adalah kekuatan Allah, dan iblis tidak akan sanggup untuk mengalahkan firman Tuhan. Martin Luther mengatakan hal itu dalam buku ND nomor 117 ayat 4. Hatani jahubai dang dapot ukitonna. Dengan demikian, sekuat apapun iblis, tetapi firman Tuhan yang lebih berkuasa. Nas ini hendak mengajak kita bahwa cara untuk melindungi diri dari godaan, dari jebakan iblis adalah dengan mengandalkan iman kepada Tuhan. Agar iman tetap kuat, maka kita harus selalu dekat atau selalu mencintai Alkitab. Nang, ning, nung. Ambillah waktu untuk tenang, hening, dan renung untuk membaca firman itu. Dan firman itu adalah kebutuhan.
Imanilah firman Tuhan setiap hari. Jangan tunggu pergumulan atau masalah datang. Sebab ada sebagian orang dalam hidup sehari-hari rajin olahraga setelah ada penyakit, makan teratur setelah sakit mah, menjaga pola makan setelah divonis penyakit ini itu dan yang lain-lain. Seharusnya sebelum ada vonis penyakit atau pergumulan, kita telah mempersiapkan diri jauh sebelumnya. Itu yang lebih baik. Demikianlah kita umat Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala waktu, baik waktu tenang atau genting, dalam susah atau senang, sukacita atau duka cita, santai atau sibuk, hendaklah perisai iman itu melekat dalam hati dan pikiranmu. Amin. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memperlengkapi kami, melindungi kami dari berbagai godaan iblis dan juga keinginan duniawi, sehingga kami tetap kuat, khususnya saat ini melalui firman-Mu. Itulah kekuatan kami, dan kami mengimani, mempercayai, sehingga dalam setiap aktivitas sesungguhnya kami terlindungi, dan firman-Mu itulah menjadi pegangan kami agar jalan kami tidak tersesat. Hari ini dalam berbagai aktivitas kami, biarlah kami mengandalkan kuasa-Mu dan penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu, dan tuntunlah jalan kami agar melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang lemah, pertolongan bagi kami semua, dan cukupkan kami akan segala kebutuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.